Baik, terima kasih. Tadi Pak Mis sudah menjelaskan dengan sangat baik itu, karena memang respon yang dilakukan oleh pemerintah paling tidak dalam 1-2 bulan terakhir itu decisive itu atas konsultasi dan dukungan dari DPR juga. Kita bersama-sama melihat kondisi yang kita hadapi sekarang ini memang bukan hanya dihadapi oleh Indonesia. Banyak negara yang menghadapi tekanan inflasi jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi kalau saat ini kita inflasinya di 4,3, banyak negara itu sudah di atas 10%. Bahkan misalnya Turki itu sudah di atas 70%. Jadi kita memang satu tidak sendiri, itu sudah jelas. Nah, apa yang menjadi pembeda antara kita dengan negara-negara mayoritas itu? Yang pertama adalah itu tadi, gerak cepat kebijakan pemerintah dalam memastikan bahwa dampak dari inflasi ini bisa diabsorb oleh pemerintah, dalam konteks ini adalah APBN. Kita tentunya bersyukur bahwa kinerja dari APBN kita, kinerja dari khususnya penerimaan kita selama 2021 dan juga 2022 ini memang cukup menggembirakan, sehingga dengan kondisi penerimaan kita yang cukup, kita bisa melihat bahwa cukup besar peluang bagi kita untuk mengabsorb, APBN-nya bisa mengabsorb shock yang dialami oleh perekonomian. Dalam konteks ini jelas tadi seperti disampaikan oleh Pak Misbakun, bahwa target utama kita adalah menjaga daya beli dari masyarakat, khususnya yang miskin dan rentan. Nah, ini yang harus kita jaga selama tekanan ini masih akan ada. Tekanan yang sekarang kita hadapi secara global oleh dunia ini sebenarnya memang cukup unik dan cukup jarang. Jadi ini agak berbeda dengan krisis yang pernah dihadapi oleh global, paling tidak dalam 3 krisis terakhir. Misalnya krisis 2009 itu berbeda, krisis 2013-2014 itu juga berbeda, dan krisis COVID jelas sangat berbeda juga. Saat ini kita menghadapi global crisis, potensi global crisis yang datangnya dari harga yang meningkat akibat supply chain yang terhambat, lalu diperparah dengan geopolitik, war in Ukraine, perang di Ukraina, dan di saat yang sama negara berkembang itu masih banyak yang belum pulih, tetapi negara maju itu kebijakan moneternya sudah saatnya untuk diperbaiki karena sudah cukup lama tingkat suku bunganya terlalu rendah. Nah, ini kemudian menjadi kombinasi yang sangat rumit bagi negara maju yang akan menghadapi yang namanya stagflasi, di mana inflasinya tinggi, akan tetapi perekonomiannya mungkin akan tumbuh sangat rendah, atau bahkan seperti yang banyak sudah diikuti oleh pelaku usaha, bahwa di Amerika dalam 2 kuartal pertama di tahun 2022 ini diperkirakan sudah tumbuh negatif 2 kuartal berturut-turut. Secara teknis itu disebut resesi. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian di pasar global, dan itu berimbas kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, saya ingin menunjukkan lagi sedikit pembedanya. Apa bedanya kita dengan negara lain dalam konteks saat ini? Saya tidak mengatakan bahwa kita pasti aman, enggak juga. Artinya kita sedang menghadapi risiko yang cukup berat, tapi kita punya modal yang lebih kuat dibandingkan dengan banyak negara lain, khususnya negara berkembang. Tadi seperti inflasi yang sudah kita jaga cukup rendah di 4,3, hasil dari kecepatan kebijakan kita yang kita kolaborasikan dengan sangat cepat dengan DPR, sehingga kita bisa menjaga harga Pertalite tidak naik, harga listrik tidak naik, harga LPG tidak naik, sehingga subsidi kita dan kompensasi kita memang akhirnya menjadi cukup membengkak. Tetapi tidak apa-apa, ini adalah kesempatan kita untuk menjaga daya beli masyarakat, dan kita bisa tetap mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi kita, sementara banyak negara lain sedang menghadapi tantangan yang sangat berat. Jadi jangankan untuk mendorong terus pertumbuhan ekonominya, inflasinya pun mereka harus akhirnya terima jauh lebih tinggi daripada apa yang bisa kita dapatkan di Indonesia. Nah, bagaimana kolaborasi kita dengan Bank Indonesia? Ini yang penting kami juga share. Kita semakin kuat, khususnya dalam kondisi belakangan ini, semakin sering untuk compare notes. Kita sering sekali untuk berkolaborasi dengan Bank Indonesia, sehingga sinergi antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter itu justru akan dan sudah mulai semakin kuat kita jaga. Jadi setiap
waktu kita bisa terus mengkoordinasikan, mengkolaborasikan bagaimana keharmonisan antara kebijakan fiskal yang sudah kita sebutkan tadi, menjaga inflasi tetap rendah, dan tapi Bank Indonesia tentu akan memantau ini setiap hari, khususnya bagaimana gejolak di pasar global yang dampaknya terhadap kurs. Tadi sudah disebutkan bagaimana kekuatan kita secara makro memang relatif kuat dibandingkan dengan banyak negara berkembang. Tahun ini kita relatif berbeda karena saat ini kita sedang menghadapi current account surplus instead of current account deficit, jadi sangat berbeda. Lalu kedua, cadangan devisa kita walaupun sudah menurun sedikit, tetapi juga sebenarnya cukup tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan waktu kita menghadapi 2013 ataupun 2009. Nah, ini tentunya akan terus membutuhkan kolaborasi yang erat, yang kuat antara kebijakan. Jadi yang kita bisa sampaikan adalah kita terus jaga daya beli masyarakat, kita terus jaga momentum pertumbuhan ekonomi. Oke, Bapak terima kasih, itu tadi sudah digambarkan ya bagaimana kondisi saat ini tampaknya ada optimisme juga kalau kita lihat kalau kita lihat di pemerintah, tapi bagaimana kemudian tanggapan para narasumber-narasumber saya yang ada di studio karena tampaknya tidak terlalu setuju dengan hal ini, tapi nanti bisa kita tanyakan usai jeda. Kami segera kembali.